Halo siswa-siswi sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi, yaitu menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus serta kosinus. Indikator pencapaian kompetensi, yaitu menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Tujuan pembelajaran, peserta didik menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut dengan benar. Sekarang kita masuk di penjelasan materinya. Di awal kalian sudah mempelajari rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih dua sudut sebagai berikut, di mana dua sudut yang dimaksud di sini adalah alfa dan beta, jadi disimbolkan dengan simbol ini. Nomor 1, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Yang ketiga, cos alfa tambah beta sama dengan cos beta dikali cos alfa dikurang sin beta dikali sin alfa. Terus yang keempat, cos alfa kurang beta sama dengan cos beta cos alfa ditambah sin beta sin alfa. Dengan menggunakan rumus di atas, kalian dapat menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus sebagai berikut. Bagian 1. Perkalian sinus dan sinus. Rumus perkalian sinus dan sinus diperoleh dari kedua rumus berikut. Kedua rumus yang dimaksud adalah rumus cos A kurang B dan cos A tambah B. Jadi di sini lambang sudutnya memakai huruf A dan B. Kalau tadi kan ini alfa sama beta, ini hanya simbol saja. Jadi di sini bisa diganti-ganti dengan huruf A, B atau huruf-huruf yang lain. Yang penting di sini dipahami bahwa A dan B di sini adalah sudut seperti alfa dan beta yang terdapat pada rumus yang sudah dijelaskan. Nah, cos A kurang B itu kan rumusnya sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jadi kalau dihubungkan dengan rumus yang di atas yang saya tunjuk ini, jadi berhubungan dengan rumus yang keempat untuk rumus cos A kurang B. Jadi cos A dikali cos B tambah sin A kali sin B. Jadi ada hubungannya dengan rumus nomor 4 kan. Oke. Berikutnya yang kedua, rumus cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Ini ada hubungannya dengan rumus yang ketiga. Jadi ini ada hubungannya dengan rumus yang ketiga. Kemudian dari kedua rumus tersebut kita kurangkan. Jadi bentuknya seperti ini. Pengurangan dengan cara bersusun. Kemudian diperoleh cos dalam kurung A tambah B, atau kita singkat saja cos A tambah B dikurang cos A kurang B sama dengan cos A kali cos B kali cos A kali cos B. Oh, ini dikurang, maaf. Jadi ini sama dengan dalam kurung cos A kali cos B dikurang cos A kali cos B. Makanya di sini dicoret. Kemudian dikurang sin A kali sin B dikurang sin A kali sin B. Yang dicoret ini maksudnya hasil pengurangannya sama dengan 0, sehingga yang tersisa adalah sama dengan min sin A kali sin B dikurang sin A kali sin B. Hasilnya sama dengan min 2 sin A kali sin B.
Jadi kalau kita balik, min 2 sin A kali sin B sama dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B. Dari sini kita bisa peroleh sin A kali sin B. Nah, inilah yang dimaksud perkalian sinus dengan sinus ya, sesuai dengan judulnya. Jadi sin A kali sin B sama dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B dibagi min 2, atau kita tulis per min 2, dimana min 2 nya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga menjadi bagi, karena kan di ruas kiri dia sebagai pengali, kita pindahkan jadi menjadi kebalikannya, yaitu sebagai bagi di sini min 2 nya. Lalu kita bisa tulis dalam bentuk yang lain, sin A kali sin B sama dengan min 1/2 dikali cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Jadi penulisannya seperti ini. Inilah rumus perkalian sinus dan sinus. Berikutnya bagian yang kedua. Yaitu perkalian kosinus dan sinus. Rumus perkalian kosinus dan sinus diperoleh dari kedua rumus berikut. Rumus yang dimaksud adalah yang pertama sin A tambah B dan sin A kurang B. Rumus dari sin A tambah B ini sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Terus rumus dari sin A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A kali sin B. Lalu kedua rumus ini kita kurangkan, nantinya kita peroleh sin A tambah B dikurang sin A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B tambah cos A kali sin B. Di sini menggunakan tanda plus karena kan min ketemu min jadinya positif. Jadi kalau kita lihat di pengurangan susunnya, ini kan cos A kali sin B dikurang, kemudian kurang lagi kan cos A kali sin B, jadinya kan cos A kali sin B tambah cos A kali sin B. Jadi ini positifnya hasil dari pengurangan cos A kali sin B dikurang dalam kurung min cos A kali sin B itu, seperti itu. Kemudian di sini sin A kali cos B dikurang sin A kali cos B hasilnya 0, makanya di sini dicoret, sehingga yang tersisa adalah cos A kali sin B tambah cos A kali sin B. Tentu hasilnya adalah 2 cos A kali sin B. Lalu kita balik penulisannya, 2 cos A kali sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Kemudian dari sini kita bisa tulis dalam bentuk cos A kali sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B per 2. Jadi angka 2 yang di ruas kiri ini kita bawa ke ruas kanan sehingga menjadi bagi. Jadi kita tulisnya seperti ini, atau bisa ditulis cos A kali sin B sama dengan 1/2 dikali sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Jadi inilah rumus perkalian kosinus dan sinus. Lanjut lagi bagian yang ketiga, perkalian sinus dan kosinus. Rumus perkalian sinus dan kosinus diperoleh dari kedua rumus berikut, yaitu rumus sin A tambah B dan sin A kurang B. Tapi di sini nanti kita jumlahkan, kalau yang di atas tadi kita kurangkan. Nah, kedua rumus ini kita jumlahkan, nanti kita akan peroleh sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B ditambah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B ditambah minus cos A kali sin B.
nanti di sini cos A kali sin B nya ini dicoret karena hasilnya sama dengan 0. Ini dicoret hasilnya sama dengan 0 kan. Kalau kita lihat di penjumlahan bersusunnya, cos A kali sin B ditambah minus cos A kali sin B, ini kan jadinya cos A sin B kurang cos A kali sin B. Di hasilnya 0, makanya di sini dicoret. Lalu kemudian kita dapatkan sama dengan sin A kali cos B tambah sin A kali cos B, hasilnya adalah 2 sin A cos B. Lalu kita balik penulisannya, 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Lalu dari sini kita peroleh sin A kali cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B per 2. Atau ditulis dalam bentuk lain, sin A kali cos B sama dengan 1/2 dikali sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Jadi ini adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Lanjut lagi bagian yang keempat, perkalian kosinus dan kosinus. Rumus perkalian kosinus dan kosinus diperoleh dari kedua rumus berikut, yaitu rumus cos A tambah B dan cos A kurang B. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Ini rumusnya. Kemudian cos A kurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Lalu kedua rumus ini kita jumlahkan. Penulisannya seperti ini, kita jumlahkan secara bersusun. Terus dari sini kita akan dapatkan cos A tambah B ditambah cos A kurang B sama dengan dalam kurung cos A kali cos B tambah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B ditambah sin A kali sin B. Jadi ini hasilnya sama dengan 0, kita coret. Kemudian dari sini kita peroleh cos A tambah cos dalam kurung A tambah B ditambah cos A kurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah cos A kali cos B sama dengan 2 cos A kali cos B. Lalu kita balik menjadi 2 cos A kali cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Sekarang kita ubah menjadi cos A kali cos B. Kita pindahkan angka 2 dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga di sini di ruas kanan menjadi pembagi, sebelumnya di ruas kiri sebagai pengali. Jadi cos A kali cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B per 2, atau ditulis cos A kali cos B sama dengan 1/2 dikali cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Jadi ini adalah rumus perkalian kosinus dan kosinus. Sekarang kita lihat penerapannya. Kita bahas melalui contoh 1. Hitunglah cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Jawab, cos 75 derajat dikali cos 15 derajat ini menggunakan rumus perkalian kosinus dan kosinus. Jadi bagian yang keempat ini, di sini kan ada hubungannya dengan rumus cos A kali cos B sama dengan 1/2 dikali cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Di sini yang menjadi A dan B nya adalah 75 derajat dan 15 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus cos A kali cos B, maka penulisannya sama dengan 1/2 cos 75 derajat tambah 15 derajat tambah cos 75 derajat kurang 15 derajat. Lalu kita peroleh sama dengan 1/2 cos 90 derajat. 90 derajat ini hasil penjumlahan 75 derajat tambah 15 derajat. Kemudian 60 derajat hasil pengurangan 75 derajat dengan 15 derajat. Setelah itu kita dapatkan sama dengan 1/2 0 tambah 1/2 dikali dalam kurung 0 tambah 1/2. Cos 90 derajat itu 0, cos 60 derajat itu 1/2. Kemudian kita tambahkan 0 tambah 1/2, hasilnya 1/2, 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi hasil dari perhitungan
cos 75 derajat dikali cos 15 derajat adalah 1/4. Sekarang contoh yang kedua, hitunglah hasil dari min 2 kali sin 15 derajat dikali sin 75 derajat. Kita jawab. Jadi min 2 kali sin 15 derajat dikali sin 75 derajat ini sama dengan cos dalam kurung 15 tambah 75 kurung dalam derajat dikurang cos dalam kurung 15 kurang 75 dalam derajat. Kemudian dari sini kita dapatkan sama dengan cos 90 derajat dikurang cos min 60 derajat. Lalu berikutnya kita dapatkan cos 90 derajat dikurang cos 60 derajat. Jadi cos minus 60 derajat sama saja dengan cos 60 derajat. Jadi setelah itu kita dapatkan hasilnya 0 dikurang 1/2. Hasil dari cos 90 derajat yaitu 0, cos 60 derajat itu 1/2. 0 dikurang 1/2 sama dengan min 1/2. Jadi hasil perhitungan min 2 kali sin 15 derajat dikali sin 75 derajat adalah negatif 1/2. Sekarang contoh yang ketiga. Bentuk sederhana dari 4 dikali sin 36 derajat kali cos 72 derajat kali sin 108 derajat adalah. Kita jawab. Jadi 4 sin 36 derajat dikali cos 72 derajat sin 108 derajat. Angka 4-nya kan sama dengan 2 kali 2. Jadi bisa kita tulis 2 kali 2 sin 36 derajat cos 72 derajat sin 108 derajat. Lalu kita bisa tulis menjadi sama dengan 2 sin 36 derajat dikali 2 cos 72 derajat sin 108 derajat. Angka 2-nya yang tadi di depan ini saya bawa ke belakang di belakang dari 36 derajat. Jadi perkalian kan bisa ditukar tempatnya. Kemudian dari sini kita bisa tulis sama dengan 2 sin 36 derajat, kemudian saya kurungkan 2 sin 108 derajat cos 72 derajat. Di sini saya tukar tempat lagi, 108 derajatnya saya pindahkan di depan cos 72 derajat supaya bentuknya adalah 2 sin alfa kali cos beta. Kemudian dari sini saya bisa tulis sama dengan 2 sin 36 derajat dikali dalam kurung sin 108 derajat tambah 72 derajat tambah sin 108 derajat kurang 72 derajat. Jadi kan ini kita ingat kembali rumus dari 2 sin alfa cos beta. Jadi ini rumusnya kan sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta kan. Jadi alfanya 108 derajat, betanya 72 derajat. Jadi bayangkan seperti itu. Kemudian kita peroleh 2 sin 36 derajat dikali sin 180 derajat tambah sin 36 derajat. 180 derajatnya kan kalian tentu sudah tahu hasil dari penjumlahan 108 derajat tambah 72 derajat. Kemudian 36 derajat ini hasil pengurangan dari 108 derajat kurang 72 derajat. Dari sini kita peroleh sama dengan 2 sin 36 derajat dikali 0 tambah sin 36 derajat. Sin 180 derajat itu sama dengan 0. Kemudian dari sini kita peroleh 2 sin 36 derajat kali sin 36 derajat atau sama dengan 2 sin kuadrat 36 derajat. Di sini lupa ditulis derajatnya ya, maaf. Jadi sama dengan 1 kurang cos
2 kali 36 derajat. Jadi bentuk dari 2 sin kuadrat 36 derajat ini bisa ditulis menjadi 1 kurang cos 2 kali 36 derajat. Ini adalah rumus dari 2 sin kuadrat alfa. Jadi sama dengan 1 kurang cos 2 alfa. Alfanya 36 derajat. Lalu kita kalikan 2 kali 36 derajat. Nantinya kita dapatkan hasil akhirnya adalah sama dengan 1 kurang cos 72 derajat. Jadi bentuk sederhana dari 4 sin 36 derajat cos 70 derajat sin 108 derajat adalah 1 kurang cos 72 derajat. Jadi itulah jawabannya. Sekian anak-anak penjelasan materi tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mungkin kalian masih kurang paham, silahkan diputar lagi videonya sampai kalian paham. Dan sebagai bahan latihan untuk memperdalam materi ini, silahkan kerjakan soal latihan yang sudah saya buatkan. Ada 3 nomor. Nanti jawabannya dikirim di form kumpul tugas yang ada di Google Classroom. Cukup sekian penjelasan materi untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.